Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di materi akuntansi keuangan pertemuan yang kedua. Untuk pertemuan kedua kali ini kita akan membahas materi tentang piutang. Apa sih yang dimaksud dengan piutang dan hal-hal apa saja yang terkait dengan piutang. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang KIKD. Untuk KI-nya yaitu menerapkan pengukuran dan pengakuan piutang. Sedangkan untuk KD-nya yaitu melakukan pengukuran dan juga pengakuan piutang. Sedangkan untuk indikatornya, yang pertama menjelaskan ruang lingkup piutang. Apa sih yang dimaksud dengan piutang itu sendiri dan kenapa bisa terjadi dengan piutang. Yang kedua yaitu menjelaskan jenis-jenis piutang. Jenis-jenis piutang itu terdiri dari apa saja dan kenapa piutang terdapat ada jenis-jenisnya. Untuk yang ketiga adalah pengakuan dan juga pengukuran piutang. Maksudnya di sini adalah jurnal membentuk piutang itu sendiri. Untuk yang 4.2 yaitu mengaplikasikan pengukuran dan pengakuan piutang. Yang terakhir adalah menghitung besarnya pengakuan piutang. Mari kita akan bahas yaitu untuk piutang itu sendiri adalah tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi. Saya beri contoh di sini adalah piutang itu timbul jika kita membeli barang dengan cara mencicil atau tidak lunas atau ini lanjutan dari penjualan angsuran kemarin. Kalau yang kemarin penjualan angsuran yang diakui adalah kita beli barangnya. Kalau untuk piutang yang diakui adalah kita sebagai pihak penjual menjualkan barang tetapi belum menerima uang. Sebenarnya kita sudah pengakuan pendapatan diterima di muka atau uangnya sudah kita dapat, tetapi belum kita terima secara tunai. Jadi bisa dianggap sebagai piutang. Piutang memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai jatuh tempo, nilai jatuh tempo, dan juga bila ada perjanjian mempunyai bunga. Yang dimaksud dengan piutang jatuh tempo di sini adalah piutang yang memiliki batas akhir atau ada perjanjian jatuh tempo. Misalnya kalau misalnya kita meminjamkan uang ke orang atau membelikan barang ke orang, misalnya itu jatuh temponya itu kapan atau jangka waktu perjanjian kita sebagai penjual dan juga pembeli itu sampai kapan. Itu yang dimaksud dengan jatuh tempo. Untuk nilai jatuh temponya yaitu adalah nilai besarnya perjanjian yang kita tentukan bersama dengan pihak pembeli. Sedangkan bila ada perjanjian mempunyai bunga itu artinya bukan hanya perjanjian jatuh tempo tetapi ada potongan harga dari barang itu sendiri. Sedangkan untuk piutang yang timbul dari penjualan angsuran yang kemarin kita bahas dalam neraca itu dari dua. Jika penjualan angsuran itu lebih dari 1 tahun, biasanya itu diakui sebagai aktiva lain atau aset tidak lancar. Sedangkan jika piutangnya itu kurang dari 1 tahun, itu dianggap sebagai piutang lancar atau piutang dagang. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat di jenis-jenis piutang. Di situ ada piutang dagang, piutang peset, dan juga piutang non dagang. Untuk piutang dagang itu biasanya disebut dengan aktiva lancar. Yang dimaksud dengan aktiva lancar di sini adalah penjualan angsurannya itu tidak lebih dari 1 tahun. Sedangkan untuk yang piutang wesel, nanti kita akan bahas materi selanjutnya tentang materi piutang wesel itu sendiri. Tapi untuk sekedar diketahui, untuk yang piutang wesel biasanya terdiri dari wesel itu sendiri, wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Perhitungan dari piutang wesel ini nanti kita akan bahas di materi selanjutnya, materi tentang piutang wesel. Sedangkan untuk piutang non dagang biasanya terdiri dari beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus dibayar, uang muka pembelian, piutang pajak dan piutang lain-lain. Untuk yang piutang lain-lain itu biasanya terdiri dari hal-hal yang tidak berkaitan dengan aktiva lancar dan juga piutang wesel. Yang selanjutnya adalah tugas bagian piutang. Yang dimaksud dengan tugas bagian di piutang ini adalah menjelaskan tentang pengukuran dan pengakuan piutang. Ini artinya ini adalah tugas dari bagian piutang di suatu perusahaan. Di suatu perusahaan nantinya akan ada subbagian-bagian tersendiri. Misalnya bagian kas tersendiri, bagian piutang tersendiri, persediaan tersendiri, dan juga bagian lainnya. Untuk yang bagian piutang, biasanya kegiatan bagian akuntansi yang menyangkut piutang dilaksanakan oleh bagian piutang. Sedangkan bagian piutang ini dituntut dapat menghasilkan informasi mengenai tingkat kelancaran pembayaran dan juga usia piutang. Tugasnya diantaranya yaitu mencatat transaksi keuangan piutang, melakukan pengawasan terhadap syarat pembayaran,
atau pembayaran piutang. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan terhadap maksimum kredit. Secara garis besar, tugas-tugas dari bagian piutang itu hanya 3 itu tadi. Sedangkan untuk yang lainnya, yaitu tugasnya mencakup adalah pembagian pembantu dari keuangan. Ini adalah contoh-contoh jurnal piutang. Kita ambil contoh sederhana yaitu jurnal piutang usaha. Itu yang pertama, jika kita melakukan penjualan kredit. Misalnya kita menjualkan barang seharga 1 juta, tetapi oleh pihak pembeli belum dibayar, maka muncul piutang usaha sebelah debit sebesar 1 juta dan juga penjualan barang kita tadi sebesar 1 juta. Untuk yang 5 April ada retur dan potongan penjualan serta piutang usaha. Yang dimasukkan di sini adalah jika barang yang kita jualkan jika sebelum jatuh tempo memiliki potongan bunga itu atau misalnya di sini ada retur itu nantinya akan mengurangi nilai dari piutang tersebut. Jadi nilai piutangnya bukan lagi 1 juta tetapi dikurangi dengan potongan penjualan sebesar 100.000. Jadi nantinya piutang yang diakui bukan lagi 1 juta melainkan jadi 900. Ada yang di sini. Yang zona ketiga pada tanggal 11 April di sini adalah pada saat pembayaran piutang tersebut atau pembayaran dari cicilan atau kredit tersebut. Makanya zonanya adalah kas potongan penjualan pada piutang usaha sebesar 900.000. Angka 18 dapat dari mana? Angka 18 adalah potongan penjualan yang terdiri dari perjanjian antara penjual dan juga pihak pembeli. Sampai sini perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya untuk melihat video ini. Semoga pertemuan kedua akan memberikan ilmu yang lebih baik untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.